Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, tusikum nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan untuk kita berbagai macam rezeki, berbagai macam pekerjaan, berbagai macam amalan, juga memberikan kemampuan kepada kita semua bisa melaksanakan, bisa menyelesaikan dan menuntaskan pekerjaan-pekerjaan tersebut, amalan-amalan tersebut. Dua hal yang sangat amat penting untuk kita sama-sama pahami sebagai satu keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzi huwa yud'imuni wa yasqin. Keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah dialah Allah Rabbku yang telah memberikan makan dan minum kepadaku. Kalimat yang digunakan dalam ayat ini adalah at'ama, yut'imu. Fi'il mudhari'nya, fi'il madinya adalah at'ama, berarti wazannya adalah af'ala. Kalau ada kalimat yang wazannya af'ala, ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Disinilah kemudian banyak dan sering kali kita jatuh terpleset pada keyakinan yang salah. Sekali lagi, kalau kita mendapatkan ayat yang redaksinya adalah at'ama yut'imu seperti pada surat Asy-Syu'ara ini, dua makna. Yang pertama, yang menghadirkan rezeki untuk kita adalah Allah. Yang menghadirkan pekerjaan buat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadirkan amal soleh untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Poin yang kedua, yang memudahkan kita bisa melaksanakan pekerjaan itu adalah Allah. Yang memudahkan kita untuk bisa menikmati rezeki tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala.
yang memudahkan kita bisa menyelesaikan amalan-amalan ibadah semacam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya meyakini rezeki datangnya dari Allah, tetapi keberhasilan di dalam menjalankan itu disandarkan kepada diri sendiri. Saya hebat. Di sini ketika seorang mencapai suatu prestasi yang dianggap hebat di kalangan manusia, lupa daratan, merasa dirinya hebat. Satu sisi dia tidak lupa bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia lupa siapa yang memberikan kemampuan itu. Lupa siapa yang memberikan kehebatan itu. Sehingga rahasianya tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang pintar. Yang hebat dan pintar adalah yang menghebatkan, yang memintarkan manusia. Satu, di surat Fatir ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia semuanya. Kalimat manusia pertama kali disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 21. Allah perintahkan ya ayuhan nasu abudu. Siapa yang dimaksud dengan An-Nas dalam surat ke-21 ini? Para ulama tafsir menyebutkan penjelasan An-Nas ini adalah pada ayat sebelumnya. Ayat pertama sampai kelima adalah orang mukmin. Ayat 6 dan 7 adalah orang kafir. Ayat 8 sampai ayat yang ke-20 adalah orang munafik. Setelah ayat ke-20 baru Allah panggil ya ayuhan nas. Kesimpulan para ulama, jenis manusia 3. Orang mukmin, orang kafir, dan orang munafik. Semua mendapatkan perintah yang sama, yaitu untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada surat Fatir, ya ayuhan nas, mau orang mukmin, mau orang kafir, mau orang munafik, hakikatnya sama. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat fakir. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan bagus. Ada beberapa rentetan renungan buat kita semua. Dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya tidak memiliki kemampuan kemudian punya kemampuan. Siapa yang memberikan kemampuan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan di surat An-Nahl ayat yang ke-78 supaya kita melek. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita lahir di muka bumi gak membawa apa-apa, gak punya apa-apa. Apa lantas yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Maka supaya itu semua bisa mengerem ego kita, supaya enggak meloncat, enggak kesana kemari egonya, maka kita teladani Nabi Ibrahim. Walladzi huwa yud'imuni wa yaskin. Allah yang menghadirkan pekerjaan, Allah yang menghadirkan rezeki, Allah yang menghadirkan kita berbagai macam bentuk aktivitas, Allah pula yang memudahkan kita yang bisa melaksanakan itu semua. Contoh sangat sederhana jamaah sekalian. Contoh real, nggak usah jauh-jauh. Di kehidupan kita, di daerah Jawa, Jogja, ada orang saudagar yang luar biasa kaya. 1 bulan omsetnya ratusan juta. Begitu dia ada pertemuan di Jakarta, nginap di hotel, apa yang terjadi? Dia tidak bisa menikmati fasilitas hotel yang mewah itu. Ketika mau istirahat, dia hanya buka tas, kemudian mengeluarkan tikar yang terbuat dari pandan, khusus buatan dari muntilan, coba, baru bisa tidur. Omset miliaran, ratusan juta, miliaran, mungkin triliun, tapi tidak bisa memanfaatkan itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Apa manfaatnya? Masya Allah, mari kita sadari bahwa pekerjaan amal soleh yang sekarang Allah hadirkan adalah Allah yang memampukan kita untuk bisa sholat Jumat
nggak ngantuk, nggak tidur, konsentrasi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan. Berarti barang siapa yang melaksanakan ibadah dengan baik, dengan sempurna, itu hakikatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibilang saya mampu, saya pinter, saya hebat, saya punya titel, saya punya pengalaman, saya punya follower banyak, hebat dan sebagainya. Jangan katakan itu, karena itu adalah sumber kesombongan, sumber menolak akan kebaikan dan kebenaran. Bukankah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam adalah Allah? Apa dia nggak yakin kalau perintah Allah itu benar? Tapi kesombongan muncul. Ana khairu minhu, saya lebih baik, saya lebih mampu. Mau saya baik kok, mau saya disuruh sembah, disuruh sujud kepada orang yang hina. Nabi Adam ketika hanya satu larangan, wala taqrabu hadhihi syajarah. Apakah berhasil Nabi Adam? Gagal. Kenapa? Karena di surat Al-Ahzab Allah sebutkan innahu kana dzaluman jahula. Ada karakter dalam diri kita, dzaluman dan jahula. Dzaluman, seorang itu pasti pernah berbuat zalim. Enggak ada manusia yang enggak pernah berbuat zalim. Dua, wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Allah datangkan kepada tiga orang, Qarun, Fir'aun, Haman. Ketika Nabi Musa menyampaikan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka spontanitas sikapnya adalah fastakbaru, menggunakan fastakbaru. Kemudian dia lantas mensikapinya dengan sombong. Dan kesombongan yang muncul pada tiga orang ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba muncul. Karena kalimat yang digunakan dalam ayat ini adalah fastakbaru. Ada sesuatu, ada faktor yang mendorong dia untuk sombong. Apa yang mendorong? Faktor apa yang mendorong Qarun sombong? Karena harta, merasa kaya. Fir'aun merasa punya kekuasaan, Haman merasa punya jabatan. Karena ada faktor-faktor inilah yang kemudian mendorongnya untuk melakukan satu tindakan-tindakan sampai pada taraf tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang dikaruniai kekuasaan, dikaruniai harta, jabatan, jangan sampai jatuh pada ini. Bagaimana supaya nggak jatuh? Sekali lagi, ikuti pelajaran yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran lewat contoh langsung Nabi Ibrahim. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW langsung Allah perintahkan untuk mengikuti sepak terjang mila Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi wahyunya? Isi wahyunya adalah anittabi' millata Ibrahim hanifa. Tujuan kita belajar hingga saat ini adalah supaya kita bisa mengerem ego kita sehingga tidak terjadi ujian-ujian seperti dulu Allah ujikan kepada makhluk-makhluk sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari surat Asy-Syu'ara ayat 79 yang memberikan pengajaran kepada kita, yang menghadirkan kebaikan untuk kita adalah Allah, yang memampukan kita, yang memudahkan kita bisa menjalankan itu semua juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pembahasan di khutbah pertama terekam dan teringkas di surat An-Nahl ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum,
Dan apa saja yang melekat, para ulama kemudian menjelaskan kalimat bikum, ada huruf ba yang melekat pada kalimat kum, maksudnya adalah ba musohabah. Ba musohabah maknanya adalah segala kebaikan yang mengiringi dan melekat pada kita. Entah kebaikan duniawiyah, entah kebaikan diniyah, diberikan istiqamah, diberikan kesabaran, diberikan kemampuan bisa menghafal Al-Quran, bisa berada di shaf pertama, bisa nggak pernah telat untuk salat berjamaah, dimudahkan tidak pernah terlambat takbiratul ihram imam. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan diniyah dan seterusnya. Atau kebaikan nanti di akhirat, Allah ringankan hisabnya, Allah mudahkan dalam meniti sirat, Allah mudahkan nanti masuk surga, Allah tempatkan bersanding dengan Nabi SAW. Wa ma bikum, apa saja kebaikan itu Allah jelaskan min nikmatin, hakikatnya adalah nikmat. Hakikatnya adalah nikmat. Sekarang ini nikmat. Nikmat yang Allah inginkan dalam ayat ini adalah kebaikan untuk kita dan plus membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan segala nikmat yang Allah kumpulkan untuk diri kita datangnya dari mana? Faminallah. Datangnya dari Allah. Jangan disandarkan datangnya kepada diri sendiri. Oh, saya hebat, lagi. Kembali lagi sinkronisasi antara surat Asy-Syu'ara dengan surat An-Nahl tadi adalah yang menghadirkan pekerjaan sekali lagi adalah Allah Subhanahu wa taala, apapun jenisnya, yang memudahkan kita bisa menyelesaikan, bahkan bisa berprestasi. Itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Syukur. Ada satu pepatah yang mengatakan, jangan engkau hilangkan nikmat itu dengan sedikitnya bersyukur. Kita lebih banyak nikmatnya, paling banyak syukurnya. Nikmat luar biasa yang sudah Allah berikan. Allah kasih hidup sampai sekarang ini juga nikmat. Karena bisa menambah amal baik, bisa menata diri, bisa introspeksi dan sebagainya. Tapi jangan hilangkan nikmat itu dengan sedikit bersyukur. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita untuk semakin menyadari ternyata semua usaha keberhasilan itu semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan nikmat itu terus Allah berikan sampai akhir hayat terakhir, Allah berikan husnul khatimah insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asli ahwalal muslimina wal mu'minina wal mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma asli ahwalal muslimina wal mu'minina wal mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma asli mardana wa mardal muslimin. Allahumma asli mardana wa mardal muslimin. Allahumma asfi mardana wa mardal muslimin wa at'im ja'iyahum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.